kerajaan surga. Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea dan seluruh subscriber Galilea Network yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Selamat pagi, apa kabar hari ini? Puji Tuhan kita sudah bangun dengan tubuh yang sehat. Amin, tidak kekurangan sesuatu apapun, amin. Saudara bisa tidur semalam. Saudara, dulu saya jam berapapun saya tidur, ya. Kalau sudah ada panggilan dari menara masjid dengan mengatakan as-salatu khairum minan naum, lebih baik sholat daripada tidur, saya bangun, saudara. Kenapa? Karena Alkitab bilang lebih baik beribadah. Ibadah itu berguna dalam segala hal. Amin. Ya, sama dengan dari menara masjid diingatkan ada panggilan beribadah itu ya, azan. As-salatu khairum minan naum, lebih baik sholat daripada tidur. Nah, saudara, lebih baik ibadah kan daripada tidur. Ibadah itu mengandung janji, berguna dalam segala hal. Tuhan membuat perbedaan antara orang yang beribadah dengan orang yang tidak beribadah. Memberkati roti makanannya, memberkati air minumannya, dan dijauhkan daripadanya sakit penyakit. Amin. Amin, saudara. Nah, kita akan melihat di dalam 2 Raja-Raja pasal 21 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Nah, saudara, sebelum kita masuki dunia kerja kita hari ini, kita mau datang kepada Tuhan, kita berdoa. Bapa yang baik, Allah yang kami kenal, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kami datang mengucap syukur atas anugerahmu. Kami boleh ada sebagaimana kami berada. Kami hidup yang diberikan kesehatan, kekuatan hari ini, dan itu kami gunakan untuk bekerja, beraktivitas, dan tentu semua aktivitas dan kerja kami mau hanya untuk menyenangkan Tuhan. Berkati kami, lindungi kami, dan kiranya Engkau mengurapi kami saat kami membaca dan mendengarkan firman-Mu, supaya apa yang kami dengar, kami baca, tidak untuk kami lupakan. Kami mengerti, kami praktekkan dalam hidup kami. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Setiap kata kalimat yang keluar dari mulutku adalah kata kalimat yang berkuasa, kata kalimat yang diurapi. Setiap orang yang mendengar diberkati, berakar, bertumbuh di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudara, saya mau katakan miliki hati yang berpaut kepada Tuhan. Amin. Dan kalau saudara baca di 2 Raja-Raja pasal 21 ayat 18, terlalu panjang. Kita lihat di ayatnya yang kedua dikatakan begini, ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sesuai dengan perbuatan keji bangsa-bangsa yang telah dihalau Tuhan dari depan orang Israel. Saudara, Manasye adalah Raja Yehuda. Ia naik tahta ketika masih sangat belia, berumur 12 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 55 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Itu pada ayatnya yang pertama, 2 Raja-Raja 21. Ya kan? Namanya pun tercatat sebagai raja yang memerintah paling lama dalam sejarah di kerajaan Yehuda. Manasye menjabat raja itu menggantikan ayahnya
yaitu Raja Hizkia. Raja Hizkia memiliki reputasi yang sangat baik dan namanya akan selalu dikenang oleh generasi-generasi berikutnya. Mengapa? Karena kalau saudara baca di ayat 3, ya, ia mendirikan kembali bukit-bukit pengorbanan yang telah dimusnahkan oleh Hizkia. Ya kan? Ayahnya, ia membangun mesbah-mesbah untuk Baal. Ya. Membuat patung Asyera seperti yang dilakukan Ahab Raja Israel. Dan sujud menyembah kepada segenap tentara langit dan beribadah kepadanya. Nah, di ayat 3 ini disebutkan bahwa Hizkia itu, ya, mendirikan, ya, bukit Manase ini mendirikan kembali bukit-bukit pengorbanan yang telah dimusnahkan oleh ayahnya. Ya kan? Jadi Raja Hizkia ini, ya, dia memusnahkan bukit-bukit pengorbanan yang tentu penyembahan kepada kepada berhala-berhala. Iya kan? Nah, saudara, jadi di sini sangat luar biasa bahwa Hizkia ini raja yang begitu terkenal karena, ya, dia sangat melekat hatinya kepada Tuhan. Coba kita mundur di 2 Raja-Raja pasalnya yang ke-18. Nah, di sana pada ayatnya yang ke-5, ya, Hizkia Raja Yehuda. Nah, ini dia. Dikatakan di ayatnya yang ke-5, Hizkia percaya kepada Tuhan Allah Israel, dan di antara semua raja-raja Yehuda, baik yang sesudah dia maupun yang sebelumnya, tidak ada lagi yang sama seperti dia. Karena dia berhasil meruntuhkan, memusnahkan tembok-tembok, bukit-bukit pengorbanan, ya kan? Pengorbanan yang bukit-bukit pengorbanan yang didirikan itu dia musnahkan, tetapi Manase kembali membangunnya, jadi bertolak belakang dengan ayahnya. Nah, di ayat 6 Hizkia berpaut kepada Tuhan. Ia tidak menyimpang daripada mengikuti dia, dan ia berpegang pada perintah-perintah Tuhan yang telah diperintahkannya kepada Musa. Nah, di ayat 3 di 2 Raja-Raja pasal 18, Hizkia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud bapa leluhurnya. Tetapi sangat disayangkan, saudara, Manase selalu seperti bertentangan, iya kan? Yang diharapkan dia itu meneruskan tongkat estafet kepemimpinan ayahnya. Tetapi yang terjadi, ia tidak dapat menjaga nama baik ayahnya. Bahkan reputasi baik Hizkia tercoreng oleh perilaku buruk Manase. Perbuatan Manase sangat bertolak belakang dengan apa yang telah dilakukan ayahnya. Segala yang telah dimusnahkan oleh Hizkia yang merupakan kekejian bagi Tuhan, yaitu bukit-bukit pengorbanan itu, justru dibangun dan dipulihkan kembali oleh Manase. Inilah yang sepertinya menjadi kekejian bagi Tuhan, ya kan? Dan
Yang dilakukan oleh Manase, membangun kembali bukit-bukit pengorbanan, membangun mezbah untuk Baal, ya kan? Membuat patung Asyera dan sujud menyembahnya, bahkan ia mempersembahkan anaknya sebagai korban dalam api, melakukan ramal dan telaah, dan menghubungi para pemanggil arwah dan para pemanggil roh peramal. Ia melakukan banyak yang jahat di mata Tuhan sehingga ia menimbulkan sakit hatinya Tuhan. Itu di ayat 6. Tertulis di ayat 6. Saudara, sebagai anak dari seorang raja yang terkenal begitu ya. Terkenal karena dikatakan tadi di ayat 18, Raja Hizkia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan oleh Daud bapa leluhurnya. Bahkan saudara, kalau kita baca di 2 Tawarik pasal 33, 2 Tawarik ya pasal 33 atau 36, coba saya lihat dulu. 2 Tawarik 36, 2 Tawarik 31 ayat 20 dikatakan begini. Demikianlah perbuatan Hizkia di seluruh Yehuda. Ia melakukan apa yang baik, apa yang jujur, dan apa yang benar di hadapan Tuhan Allahnya. Ayat 21, dalam setiap usaha yang dimulainya untuk pelayanan terhadap rumah Allah dan untuk pelaksanaan Taurat dan perintah Allah, ia, dalam hal ini Raja Hizkia, mencari Allahnya sehingga semuanya dilakukannya dengan segenap hati sehingga segala usahanya berhasil. Nah, sebagai anak seharusnya Manase meneladani karakter ayahnya. Karena ayahnya adalah orang yang takut akan Tuhan dan menjadi berkat bagi bangsanya. Sementara Manase malah menjadi batu sandungan dan membawa bangsanya kepada penyembahan berhala. Dan di ayatnya yang kedua, di ayatnya yang ke-9 di 2 Raja-Raja pasal 21 tadi, ya, 2 Raja-Raja pasal 21 yang kita baca ayat 9 dikatakan begini. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan dan Manase menyesatkan mereka. Sehingga mereka melakukan yang jahat lebih daripada bangsa-bangsa yang telah dipunahkan Tuhan dari hadapan orang Israel. Jadi melakukan yang jahat lebih daripada bangsa-bangsa yang telah dipunahkan Tuhan dari hadapan orang Israel. Wow, ini sangat keterlaluan, saudara. Nah, karena itu saudara, mari kita kembali melihat apa yang hendak disampaikan oleh firman Tuhan ini. Kita belajar dari seorang Manase yang gagal, ya kan, menjadi penerus tongkat estafet kepemimpinan ayahnya yang begitu luar biasa, ya kan, yang dikenal sebagai seorang yang baik, jujur, melakukan apa yang benar, ya kan? Harusnya selaku suksesor yaitu penerus tongkat estafet kepemimpinan, dia harusnya menjaga nama baik ayahnya. Nah, mari saudara, yang saya mau katakan pada kita semua pagi hari ini adalah, mari kita tetap memiliki hati yang berpaut, yang melekat kepada Tuhan. Amin. Hati yang berpaut, melekat kepada Tuhan. Selalu saya katakan ada fasilitas yang Tuhan berikan kepada kita. Amin. Tuhan berikan fasilitas untuk kita nikmati. Setiap orang yang hatinya melekat kepada Tuhan.
Ayat 14 di Mazmur 91, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Orang yang hatinya melekat sama Tuhan, di ayat 15, bila berseru, bila berdoa begitu ya, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Orang yang hatinya melekat sama Tuhan akan diberikan umur panjang. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Panjang umur dan kenyang. Bukan panjang umur lapar. Panjang umur lapar. Aduh saudara, nauzubillah min zalik ya. Udah panjang umur tapi kelaparan. Ya, kelaparan. Lapar itu maksudnya kekurangan. Ya kan? Sakit-sakitan saudara. Tetapi panjang umur kenyang. Dengan panjang umur akan kenyangkan dia. Panjang umur dan kenyang. Kenyang itu ya, coba saudara bayangkan orang kenyang itu sejahtera. Iya kan? Iya kan? Kenyang bukan soal apa yang dia makan, tetapi kenyang. Makan apapun kalau kenyang. Jadi kenyang itu saudara artinya apa? Ini simbol sejahtera. Dan orang kalau perutnya kenyang, pikirannya positif. Iya kan? Orang kalau orang kalau perutnya kenyang, dia lupa masalahnya, sehingga ya bawaannya tidur. Habis makan itu biasanya itu ya satu paket itu ya, tidur, ngantuk. Ya kan? Kenapa orang saudara kalau saudara punya banyak masalah, walaupun ngantuk nggak bisa tidur? Iya kan? Nah, kenyang itu artinya sejahtera. Amin. Iya. Tuhan beri kita umur panjang, Tuhan juga beri kita sejahtera. Makanya kalau kita mengucapkan selamat panjang umur gitu kan, pasti sehat sejahtera. Iya. Haleluya. Kenyang juga itu bisa sehat. Orang kalau kenyang saudara ya, pokoknya dunia damai deh. Iya kan? Pokoknya orang kalau kenyang itu pokoknya udah dia lupa masalah. Orang utang ke dia juga dia lupa. Tapi kalau perutnya lapar, dia ingat siapa lagi yang belum bayar nih utang ya, ditagih terus itu saudara. Nah, karena itu saudara miliki hati yang berpaut sehingga kita sama Tuhan ya, berpaut sama Tuhan sehingga kita bisa menikmati fasilitas itu. Sebab Yesus juga mengingatkan kita harus melekat pada pokok anggur itu. Jangan melepaskan diri saudara. Amin. Sebab bahaya. Haleluya. Nah, kita belajar dari seorang Manase yang gagal melakukan apa yang baik, yang berkenan kepada Tuhan, tidak seperti ayahnya Raja Hizkia ya saudara ya. Padahal kalau kita lihat dia memerintah itu pada umur 12 tahun loh. Dia sudah menjadi raja dan dia memerintah itu 50 tahun lamanya. Kalah Pak Harto ya. Pak Harto 32 tahun. Haleluya. Manase coba bayangkan dari umur 12 tahun, gila. Umur 12 tahun udah jadi raja loh saudara ya. Iya. Daud itu diurapi sebagai raja itu umur 16 tahun. Diurapi belum jadi raja, belum. Ya, ada proses. Ya, 16 tahun kemudian baru dia jadi raja saudara ya. Tapi dia ini berumur ya. Di 2 Raja-Raja pasal 21 tadi di ayatnya yang pertama, saudara ini menarik ya. Manase berumur 12 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 55 tahun. 55 tahun dia memerintah. Tetapi saudaraku yang kekasih, kita lihat bahwa dia gagal menyenangkan hati Tuhan. Hatinya tidak lagi berpaut kepada Tuhan seperti ayahnya. Ya. Ayahnya itu tercatat sebagai raja yang memerintah ya dengan
yang memiliki reputasi yang sangat baik. Ya. Haleluya. Apa yang menjadi pergumulan kita hari ini, saudara? Biar hati kita hanya melekat, berpaut kepada Tuhan. Maka kita akan melihat pertolongan Tuhan. Tuhan berikan, saya katakan tadi, Tuhan berikan apa? Fasilitas. Saudara mau fasilitas dari Tuhan? Biar kita hanya melekat sama Tuhan. Jangan melekat sama kekayaanmu, jangan melekat sama apa yang ada padamu. Ya, tetapi melekat kepada sumber yang memberikan sesuatu itu kepada kita, yaitu Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Untuk hari ini kami boleh belajar dari seorang Manase, anak dari Raja Hizkia yang gagal meneruskan kepemimpinan Raja Hizkia yang tercatat di Alkitab memiliki reputasi yang baik yang dapat dibanggakan. Terima kasih Tuhan, kami bisa belajar sehingga kami bisa membedakan mana yang berkenan, mana yang tidak berkenan. Kiranya kami seperti Raja Hizkia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Kami menaruh harapan kami, percaya sepenuhnya kepadamu. Kami akan selalu bersikap jujur dan melakukan apa yang Engkau perintahkan kepada kami. Kami berpegang pada perintah-perintah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Maka kami akan melihat apa yang kami lakukan Tuhan buat berhasil. Firman-Mu akan tergenapi ketika kami melekatkan hati kami kepadamu. Kami akan menikmati fasilitas pertolongan-pertolongan dari Tuhan. Terpujilah Engkau, berkati seluruh sahabat Galilea, subscriber Galilea Network yang berhari ulang tahun. Tuhan berkati, hari-hari mereka adalah hari-hari yang penuh sukacita, damai sejahtera. Tuhan kenyangkan dengan umur panjang. Hari-hari yang mereka jalani, hari-hari yang Tuhan sudah ubahkan menjadi hari-hari berkat, hari-hari yang penuh dengan keajaiban, mujizat. Tuhan berkati dengan damai sukacita. Tuhan yang menyertai perjalanan hidup mereka selanjutnya. Juga mereka yang sakit, Tuhan jumpai, apakah itu di rumah sakit ataukah di rumah mereka masing-masing. Hamba dari tempat ini berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan jamah urapi dari ujung kepala sampai ujung kaki. Terima kesembuhan di dalam nama Yesus. Mereka dipulihkan di dalam nama Yesus. Segala sakit penyakit dipatahkan dalam nama Yesus. Kalau mereka ada di rumah sakit, Tuhan jumpai, Tuhan pakai dokter, para medis sebagai teman sekerjamu Tuhan untuk menyalurkan kesembuhan. Semua cairan yang masuk dalam tubuh mereka Tuhan kuduskan di dalam nama Yesus. Semua peralatan-peralatan medis juga dikuduskan di dalam nama Yesus. Semuanya mendatangkan kesembuhan, pemulihan bagi mereka. Kalau mereka dirawat di rumah, Tuhan Engkau juga beri damai sejahtera, sukacita, semangat. Dan juga orang yang ada di sekitar mereka Tuhan jaga sertai. Supaya mereka juga tidak sakit di dalam nama Yesus. Mereka yang sedang bergumul dengan pasangan hidup Tuhan, Engkau berikan pasangan yang sepadan. Tuhan beri yang terbaik, jodoh yang dari Tuhan. Mereka yang sedang bergumul dengan studi mereka, Tuhan beri hikmat, beri kecerdasan, kepandaian surgawi supaya mereka dapat menyelesaikan studi dengan baik sesuai dengan program yang mereka sudah cetuskan, mereka sudah agendakan, dan mereka menjadi yang terbaik, naik kelas atau lulus dengan
nilai terbaik di dalam nama Yesus. Mereka yang sedang bergumul dengan usaha ataupun finansial, Tuhan berkati. Mereka yang berusaha tetapi omset menurun, Tuhan yang memberikan mereka kekuatan, semangat untuk terus bekerja, dan omset mereka bisa diperbaiki. Tuhan yang memberkati. Di dalam nama Yesus, kami terima sukacita, damai sejahtera, anugerah, penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada